Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina bis-salatil maktubah wa amarna an yuqimaha bil jama'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu kafatan lin-nasi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi-idhnihi wa sirajan munira. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang hari yang sangat berbahagia ini Allah masih memberikan begitu banyak bentuk kenikmatan kepada kita, yang tentunya di antara begitu banyak nikmat tersebut adalah nikmat umur atau nikmat usia, nikmat kesehatan, maupun nikmat keluangan waktu, yang tentunya dari keseluruhan itu kita sama-sama bisa berhadir di rumah Allah yang sangat kita cintai ini, tentunya dalam rangka menunaikan satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan solat fardu Jum'ah secara berjamaah. Maka oleh karena itu, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan ucapan lisan yang senantiasa kita lafazkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan bentuk rasa syukur dalam pengabdian kita sehari-hari adalah melakukan rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga hendaknya nanti di yaumil qiyamah, dari sekian banyak umat Rasul di atas permukaan dunia Allah ini, akan tetapi kata Rasul, hanya satu kelompok nantinya yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Maka semoga hendaknya kita adalah sebahagian dari kelompok umat Rasul nantinya yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan khatib mengajak kepada kita bersama untuk senantiasa selalu meningkatkan kualitas keimanan maupun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam bentuk aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari, melakukan segala apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan segala apa-apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, adapun tema khutbah kita adalah mengenai
menggapai keberkahan atas umur yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang masalah usia, tentunya ini berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan masa. Maka oleh karena itu, jauh-jauh hari Allah sudah memberikan isyarat kepada kita. Allah sudah menyampaikan berita kepada kita melalui sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya demi masa. Masa juga bisa diartikan di sini dengan waktu, yang tentunya perputaran pergantian setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan dan setiap tahun. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kata Allah, manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali hanya orang-orang yang beriman. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan orang-orang yang diantara kamu kata Allah saling nasihat menasehati kepada kebenaran dan kepada kesabaran. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pernah suatu ketika pada zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Arab Badui bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, sebenarnya siapa yang terbaik? Siapa yang lebih baik di antara manusia?" Maka kata Allah, "Yang terbaik di antara kamu adalah yang panjang umurnya dan banyak amalnya." Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya masalah usia adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui satupun di antara kita berapa nantinya batas usia minimal, batas usia maksimal yang kita jalani di atas kehidupan dunia ini. Bisa jadi ada yang belum dilahirkan ke atas dunia ini, Allah sudah selesaikan masa kontraknya. Karena mengapa? Hanya sebatas itu perjanjiannya dengan Allah. Ada juga yang begitu lahir juga Allah sudah panggil. Ada yang begitu usia anak-anak Allah sudah panggil. Remaja Allah sudah panggil. Dewasa Allah sudah panggil. Ada juga yang bahkan sampai usia manula, disitulah batas maksimal usianya. Nah, di antara semuanya itu, di mana kategori kita? Terkadang ada yang ditanya, ada yang diajak, ayo, apalagi mulai saat ini rajin ibadah, rajin ke masjid, segera tunaikan ibadah solat, segera berzakat, tunaikan ibadah puasa, lafazkan dengan ucapan-ucapan yang baik. Apa jawabannya? Tunggu dulu. Nanti itu ibadah untuk yang tua-tua aja lah. Yang ke masjid itu yang sudah rada-rada bau tanah lah, yang sudah ubanan lah, yang sudah dewasa lah. Pengajian itu cukuplah yang sudah dekat ke liang kubur. Padahal pada dasarnya hadirin, tidak ada kata Allah untuk ibadah itu untuk yang tua-tua, untuk ibadah itu yang sudah lanjut usia. Akan tetapi kata Allah, ketika kamu sudah baligh, berakal sehat,
kemudian sudah memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan ibadah itu, maka lakukan, kata Allah. Maka siapa di antara manusia yang kata Allah itu yang sia-sia kehidupannya, yang memang hanya menjalani proses kehidupan itu hanya sesuai dengan keinginan akalnya saja, tanpa berpedoman kepada perintah Allah melalui Al-Quran, melalui sunnah, melalui ijma, pendapatnya para ulama, akan tetapi ia jalani proses kehidupan itu sesuai dengan keinginannya saja. Nah, bagaimana cara kita agar kita mendapatkan menjalani usia ini yang masih Allah amanahkan kepada kita mendapatkan keberkahan? Karena sesungguhnya kata Allah, usia yang benar-benar memperoleh kebaikan itu adalah mendapatkan keberkahan dari Allah. Maka Rasul mengajarkan kepada kita ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama kata Rasul adalah senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dalam bentuk istiqamah. Istiqamah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Apa kata Allah? Seandainya seluruh penduduk negeri ini beriman, wattaqaw, dan bertakwa kepadaku, kata Allah, la fatahna alaihim barakatin, aku akan berikan kepada mereka keberkahan, minas sama, dari atas langit, dan wal ardh, dari bumi. Ternyata istiqomah ini sangat perlu dalam menggapai usia yang berkah di dalam kehidupan ini. Istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam menjalin hubungan sosial di antara kita. Istiqomah maksudnya adalah senantiasa berada di jalur garis yang telah Allah tentukan. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, cara yang bisa kita lakukan kata Rasul agar usiamu itu mendapat keberkahan adalah senantiasa berzikir kepada Allah di dalam Al-Quran. Tidak ada diprioritaskan mana zikirnya. Silakan kamu melakukan zikir, apakah yang pendek, apakah yang sedang-sedang saja, apakah zikirmu yang panjang, silakan. Zikir itu tidak menjadi patokan pendek, tengah, panjang dan yang lain-lain. Asalkan kamu zikir kepada Allah. Zikir maksud di sini adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apakah subhanallah saja setiap hari kita lakukan? Silakan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Setiap waktu, setiap hari, setiap detik. Atau kita tambah dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Atau kita tutup lagi dengan wallahu akbar, dan Allah Maha Besar. Silahkan saja. Asalkan kata Rasul, kamu zikir selalu kepada Allah. Ingat selalu kepada Allah. Orang yang senantiasa selalu ingat kepada Allah, hadirin, tak akan ingat untuk melakukan maksiat. Kenapa? Ketika ia ingin melakukan kemungkaran, ia ingat Allah. Oh, Allah tahu yang akan aku lakukan. Allah melihat yang akan aku kerjakan. Malaikat Allah selalu catat apa yang aku lakukan. Itulah kalau orang-orang yang selalu zikir kepada Allah. Yang ketiga, Rasul ajarkan kepada kita agar usia kita ini di atas dunia mendapat keberkahan di dalam kehidupan kita, senantiasa berdoa kepada Allah. Pertanyaannya, adakah manusia yang tak mau berdoa kepada Allah? Ada. Siapa itu? Sombong. Orang yang senantiasa sombong. Siapa pertama kali yang sombong kepada Allah? Iblis. Syaitan laknatullah. Dengan kesombongan tersebut,
maka Allah usir dari dalam surganya Allah. Siapapun manusia yang tak pernah mau menengadahkan tangannya, meminta doa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, itu adalah ciri-ciri orang yang angkuh dan sombong. Kata Allah, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Janganlah kamu berjalan di atas permukaan dunia dengan memalingkan wajahmu dari manusia yang lain. Memalingkan wajah mengapa? Karena sombong, karena angkuh, karena congkak, karena sok. Sehingga seakan-akan memperkirakan dirinya ialah yang mendapatkan apa-apa itu karena berkat atas usaha yang ia lakukan. Maka kata Allah, berdoa kamu kepada Allah. Ada masalahmu, minta doa kepada Allah. Kalau kepada manusia kita memintakan pertolongan, berapa banyak sih batas kemampuan manusia untuk membantu kita? Satu kali kita minta bantuan, dia masih senyum. Yang kedua kali kita mengadu kepadanya, sudah mulai mengkerut dahinya. Yang ketiga kali kita adukan persoalan kita kepadanya, belum lagi sampai ke rumahnya, pintunya sudah ditutupnya. Karena mengapa? Ia berpikir, macam kamu sajalah yang memiliki masalah, lalu saya tidak. Coba kepada Allah meminta. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, agar usia itu, kata Rasul, mendapatkan keberkahan, senantiasa di dalam kehidupanmu menjalin hubungan silaturahim di antara kamu. Berhubungan baik. Ketika berjumpa saling mengucapkan salam. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebaliknya, ternyata salam itu adalah salah satu bentuk doa untuk keselamatan bagi kita masing-masing. Dan dengan saling sapa tersebut sudah menjalin hubungan ukhuwah di antara kita. Hilangkan sapaan itu, coy. Dengan bahasa yang sangat ngetren sekarang, dengan menghilangkan salam. Ini kan zaman gaul, Ustaz. Harus lebih keren lah. Tidak ada dalam ajaran agama kita yang demikian. Akan tetapi kata Rasul, ketika kamu saling sapa, saling jumpa di antara kamu adalah ucapkan salam. Yang terakhir, agar kehidupanmu, agar usiamu berkah, kata Rasul, yang bisa kamu lakukan adalah saling toleransi antar tetangga. Ternyata hadirin, keinginan kita, kepuasan kita dibatasi karena tetangga kita. Ingin kita memutar musik yang besar-besar, ternyata dibatasi dengan toleransi karena tetangga kita. Bisa saja tetangga kita sedang istirahat, bisa saja tetangga kita sedang membaca Al-Quran, sedang ibadah, sedang diskusi dengan anaknya. Lalu kita dengan semena-mena, lalu ia menjawab, rumah-rumah saya, musik-musik saya, ada apa dengan dia? Lalu tetangganya menjawab, betul, musik-musikmu, rumah-rumahmu, tapi saya, rumah-rumah saya, musikmu kenapa masuk ke rumah saya? Ternyata toleransi ini sangat berguna untuk membangun hubungan yang baik di antara tetangga, saling menghormati. Ternyata kebutuhan kita, kesenangan kita dibatasi oleh tetangga kita. Mengapa? Bisa jadi hal yang sama akan berlaku bagi diri kita. Mengapa ketika orang lain yang melakukan kita panas, tetapi ketika kita yang melakukan cuek dengan orang lain? Ini adalah egoisme dan kesombongan yang ada di dalam dirinya. Maka kata Rasul, ingin kamu mendapat umur yang berkah, bermanfaat,
bertambah amalmu, jalin hubungan yang baik dengan tetanggamu. Jangan hanya berkelahi saja terus, bertengkar saja terus, berselisih saja terus, pantang tersinggung, pantang ada ucapan candaan disematkan di dalam hati, timbul perkelahian, putus hubungan silaturahim, maka di mana lagi kedamaian dan ketentraman antara tetangga? Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu, dengan usia yang masih Allah amanahkan kepada kita, mari kita manfaatkan usia ini untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Rasul, yang terbaik di antara kamu adalah yang panjang usianya dan banyak amalnya. Ingin mendapat usia yang panjang, mari kita harapkan doa dari saudara-saudara kita. Mari kita jalin hubungan silaturahim. Mari kita lakukan perintah Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita bersama, menambah khazanah ilmu kepada kita, sehingga dengan usia yang masih Allah amanahkan kepada kita, senantiasa mendapat keberkahan di setiap waktunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalani wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خير الأنام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خالق العالم اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم طول أمورنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزاقنا وإلى الخير قربنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يعطيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة.